Saya cerita sedikit latar belakang ya. Kenapa akhirnya BI sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran sekarang fokus ke pelaku UKM, masyarakat dari menengah ke bawah. Yang ketiga adalah masyarakat yang masih suka bayarnya tunai. Ya, karena sesuatu berubah bukan di kita saja, tapi dunia pun mengalami perubahan. Jadi kita juga harus kecap. Kenapa? Karena kita lihat ada opportunity-nya. Opportunity baik masyarakat yang tinggal di desa dan di kota menjadi punya chance yang sama. Nah, ini kita masuk pertama dari permintaan dari pemerintah sendiri. Kita dibilang masuk di era inovasi teknologi digital. Jadi semua layanan publik harus siap-siap, harus mengarah juga ke digital. Nah, ini yang diminta oleh pemerintah, termasuk akhirnya BI bersama industri sistem pembayaran, itu baik bank di dalamnya, ada non-bank di dalamnya, harus siap-siap. Nah, termasuk yang hari ini di-share mengenai Desapay, itu salah satu perwujudan percepatan transformasi digital untuk semua lapisan. Berikutnya juga Pak Jokowi mengeluarkan barusan keputusan Presiden, masih hangat, Maret inilah keluarnya, untuk mempercepat digitalisasi di daerah. Apa yang dilakukan? Dibentuklah satuan tugas, itu duluan. Nah, siapa yang membuat itu? Kalau di tingkat provinsi itu gubernur, melibatkan bank, melibatkan OJK, melibatkan BI, melibatkan dinas-dinas terkait. Sementara di level kabupaten dan kota media sama, wali kota pun membentuk satuan tugas khusus, bupati pun juga membentuk satuan tugas untuk percepatan digitalisasi daerah. Nah, apa yang dilakukan dengan ini? Pemerintah mensyaratkan semua transaksi masyarakat, ya, semua transaksi masyarakat yang ke pemerintah harus non tunai, ya harus non tunai. Misalnya mau bayar retribusi, bayar pajak motor, STNK, di Samsat, semuanya non tunai. Ya, dengan cara tentu bagaimana masyarakat merasa tidak dibebanin sebagai pembayar. Nah, ini yang dilakukan. Jadi tahun ini dari sekitar 480 kota kabupaten dan Maret baru keluar ini perpresnya, sudah 350 kota kabupaten mempunyai timnya. Sangat cepat. Kenapa? Karena nanti diikatkan dengan APBN yang menjadi jatahnya masing-masing daerah, dipersyaratkan ada non tunainya. Nah, jadi kalau memang tidak sama sekali, makin sedikit mungkin APBN yang di-share atau mungkin sulit turunnya. Jadi diminta benar ke semua kepala daerah ini serius. Nah, BI diminta membantu. Halo. Halo. Kayaknya laptopnya agak ditutup biar muka gantengnya kelihatan penuh. Ini kelihatan. Oke, lanjut. Oke. Nah, yang kedua adalah telepon genggam sendiri. Nah, kita di Indonesia ini ada dua jenis telepon genggam. Yang pertama smartphone, yang kedua feature phone. Ya, feature phone yang zaman dahulu yang nggak ada aplikasinya. Nah, tendensinya smartphone ini makin lama makin murah, makin lama makin banyak. Nah, inilah media yang kita gunakan, meningkatnya penetrasi smartphone ini kita manfaatkan. Sehingga Desapay bisa digunakan. Karena menggunakan smartphone, tidak menggunakan feature phone. Nah, feature phone pun sepertinya bisa digunakan dengan aplikasi Desapay. Misalnya mengembangkan zaman dahulu itu kalau kita isi pulsa kan masih, atau cek pulsa sampai sekarang kan masih menggunakan bintang 1, 2, 3 pagar. Benar nggak? Ya. Nah, sekarang masih ada layanan seperti itu. Kalau Bapak Ibu teman-teman menggunakan Telkomsel, ketik aja sekarang di HP-nya bintang 141 pagar, itu keluar list banknya. Nah, di situ nanti pilih banknya kita apa, kita bisa transaksi, mau transfer, mau cek saldo, itu ada di situ. Nah, layanan menggunakan telepon genggam yang basic ini itu cocok kalau memang jaringan telekomunikasi di daerah kita tuh megap-megap. Karena hanya butuh 1 bar sinyal, transaksi keuangan bisa jalan. Beda dengan smartphone ini 3G. Nah, ini yang bikin beda. Nah, yang ini yang the true of memaksa kita harus berubah. Yang pertama adalah ternyata virus di uang tunai, kertas dan logam itu cukup lama. Hampir 3 bulanan. Bapak Ibu bayangkan. Atau yang di plastik, misalnya kita pakai kartu kredit, kartu debit ya, itu juga cukup lama. Nah,
Ini yang membuat akhirnya WHO termasuk didukung Satgas COVID, kita disarankan masyarakat belanja sehari-hari itu contactless payment lah. Menggunakan yang tidak ada jarak cara membayarnya dengan pembeli, dengan penjual, dan tidak ada penyerahan duit fisik. Nah, ini salah satu cara mengurangi penyebaran virus. Ya, ini bukan BI yang mengatakan, ini ada kajian internasionalnya. Nah, kita juga kaget kan hasil temuan karena BI yang cetak dan nyebaran duit ya. Walaupun duit yang duit dari masyarakat datang ke BI itu kita karantina selama 14 hari di sanitize, tapi ketika keluar lagi yang baru, kita nggak bisa jamin di tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat, kita udah nggak tahu, nggak bisa jamin lagi. Makanya dulu pas kita kena COVID itu salah satu pengacara terkenal Hotman Paris ya, Hotman Sitompul. Dia ngeliatin habis belanja duit masukin plastik, dimasukin ember, dicuci. Itu dilakuin dia untuk menghilangkan virusnya. Nah, kita juga diinformasikan kondisi masyarakat ketika ini Indonesia ya, sebelum terjadi COVID sama sedang terjadi COVID. Jadi bulan Februari dilihat sama bulan Mei. Itu lagi kita meningkatnya. Ternyata disinilah dilihat terjadi perubahan perilaku di kita, yang orang bilang new normal. Baik cara kita berbelanja, kalau belajar sekolah kan udah banyak kan online nih sekarang ya karena COVID ya. Termasuk meningkatnya yang tidak kita sangka-sangka adalah digital payment tadi, cara bayar menggunakan digital, yang contactless tadi, yang ada physical distancing tadi. Padahal kita nggak melakukan campaign loh waktu itu, bulan Mei itu belum sama sekali. Ini yang terjadi di masyarakat tanpa disuruh sudah berubah sendiri karena memang kos untuk kesehatan itu ternyata lebih berharga dari yang lain. Yang penting kita berubah untuk menjaga ya. Sekarang kan disuruh pakai masker, sekarang double masker malah kita disuruh. Nih, ya kan? Nah, ini kita berubah. Nah, saat ini virusnya berkembang lebih luar biasa lagi. Masuk virus yang sangat cepat ke kita itu adalah yang versi Delta ini yang dari India. Penularannya 4 kali lebih cepat. Nah, ini makanya kita diminta benar khususnya di Jakarta itu lockdown. Bapak Ibu lihat ini, yang hijau udah sedikit banget. Ya, ini posisi bulan Juni tanggal 11 saya ambil dari Satgas COVID. Orennya sangat besar. Nah, oren ini tinggal mau turun ke bawah kalau kita ikutin protokol kesehatan atau naik ke atas kalau kita cuek. Ini yang kita lihat nih. Ini berpengaruh bukan hanya ke kehidupan, tapi juga aktivitas ekonomi kita sehari-hari. Jangan dianggap remeh. Ya, saya tuh berapa hari ini diinformasiin, hari ini 2 orang di kantor saya itu kena. Minggu lalu teman saya minta tolong cariin rumah sakit karena saking penuhnya. Sudah nggak tahan di rumah karena mungkin demam tinggi sama agak sesak nafas. Ini. Nah, yang lebih parah itu yang kita takutin adalah dampaknya ke perekonomian, penjualan banyak ya, kita tahu lah mungkin ada mau tutup karena lockdown, itu impactnya dari COVID. Jadi awal triwulan pertama 2021 lumayan lah, tren pertumbuhan ekonomi kita mulai naik nih, terutama semester kedua tahun 2020 walaupun masih negatif. Nah 2021 ini lumayan lah, mudah-mudahan kita udah bisa tembus ke positif. Nah ini harus cepat-cepat yang kita lakukan. Kenapa? Semua negara masuk ke COVID, kena pandemi itu hampir bersamaan, kecuali Cina ya. Semuanya kena barengan sekitar bulan Februari, Maret. Itu semua kena. Tapi cara keluarnya akan beda-beda semua. Tergantung strategi dan kepatuhan dari masyarakat. Kalau makin lama, impact ekonominya makin luas. Ya, kita lihat di kementerian itu mulai shifting budgetnya. Ya. Dulu itu memang normal untuk pertumbuhan, untuk membantu ekonomi, pengeluaran apapun. Ya. Tapi sejak terjadi COVID itu digeser untuk kesehatan duluan. Ya, sehingga sedikit mandek pertumbuhan ekonomi kita, pembangunan juga sedikit ditahan-tahan, lebih dahulukan ke kesehatan. Nah sekarang kita mulai coba bisa nggak ini ada trigger naik di Q2 2020, ini artinya semester triwulan 2020 ini mulai naik. Nah ini kita harus gas cepet. Tentu sarannya ya kita patuh. Apapun yang disarankan pemerintah kita harus lakukan. Karena impactnya ke kita sendiri dalam jangka menengah. Ini luar biasa. Ini ditakutin oleh BI, pemerintah. Karena kita
habis-habisan di budget APBN kita untuk membantu ke tingkat kesehatan ini, termasuk banyaknya pemberian bansos, itu kan dilakukan pemerintah habis-habisan. Nah, atas dasar tersebut pemerintah mengeluarkan program. Ini menarik, ini jarang pemerintah tuh kompak, semua kementerian itu dibuat fokus untuk membantu di segmen yang menengah ke bawah, khusus yang pelaku UKM. Yang pertama adalah Bangga Buatan Indonesia. Ini dikoordinir di Kemenko Marves di tempat Pak Luhut. Adalah kita tuh diminta pokoknya kalau belanjalah produk-produk dalam negeri, terutama produk-produk UMKM. Setiap bulan di 12 setiap bulan setiap provinsi itu di launching untuk membantu pelaku UKM-nya. Sudah Januari itu di Bali, Februari itu di Sumatera Utara, di Toba tempatnya, yang ketiga itu di Lombok, 4 itu di Bandung, Jawa Barat, 5 itu kemarin itu di NTT, Juni ini saya lupa di mana NTT Juni ini, nah Juli besok itu di Sulawesi Utara. Nah, siapa hostnya masing-masing bulan itu beda-beda, bukan Kemenko Marves, dia koordinir secara nasional. Yang pertama itu Kemenhub di Bali, yang di Sumatera Utara itu tempat Pak Sandi, pariwisata. April itu Pak Teten, Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian tempatnya Pak Nadiem mungkin bulan Juni kemarin, Juli itu saya lupa, Kementerian Perdagangan sepertinya. Membantu pelaku UKM setempat. Nah, dikawinkan juga dengan programnya Pak Sandi yang Pesona Indonesia ini, bangga berwisata di Indonesia saja. Maka terakhir kan diminta untuk membantu Bali. Bali itu memang kasihan benar kita untuk bekerja work from Bali. Karena untuk membantu hotel yang banyak termasuk pelaku-pelaku UKM ada di situ. Nah, yang tadi yang saya tambahkan yang program ketiga itu elektronifikasi transaksi Pemda, yang keluarnya Perpres, semua transaksi masyarakat ke pemerintah harus non tunai. Nah, yang terbaru adalah bela pengadaan. Semua pengadaan kementerian dan Pemda itu harus juga non-tunai dan diutamakan produk dalam negeri. Nah, kalau ada yang masih menggunakan produk impor, itu disuruh turunkan. Saya bisa mungkin di produk-produk dalam negeri. Apakah beli laptop, apakah beli HP, itu diusahakan produknya dalam negeri. Nah, karena ini semua program ini yang dari pemerintah ini sifatnya di retail, makanya kita kawinkan dengan program belanja non-tunai yang menggunakan KRIS. Nanti saya cerita KRIS itu apa. KRIS ini yang akan merajut apapun program pemerintah terhadap masyarakat, retail, itu gunakan KRIS. Nah, ini yang kita gunakan. Nah, ini sebetulnya opportunity, baik bagi pelaku UKM, baik pelaku sistem pembayaran, maupun perbankan, untuk sekarang membantu pelaku UKM-nya. Karena dulu kan kalau perbankan agak menghindari pelaku UKM. Kenapa? Ya nggak bankable. Risikonya tinggi. Nah, sekarang ini menjadi fokus peluang. Nah, semua program tadi itu menyasar pelaku UKM. Apa yang disasar itu adalah terutama pelaku yang sektor kecil dan mikro ini. Di segmen kecil dan mikro, yang ini puluhan juta. Di mikro ada 59 juta, termasuk usaha mikronya ada di sini, termasuk yang kecil hampir dari 1 juta. Ini adalah segmen yang semua transaksinya merasa tunai. Ya. Kemampuan ekspornya kecil, tapi jumlah usahanya paling banyak, tenaga kerjanya paling banyak, menyumbang ke GDP atau PDB kita itu juga relatif signifikan. Nah, ini yang kita fokuskan sekarang. Dan ini jarang sekali pemerintah tuh kompak bersama industri keuangan dan BI dan OJK untuk fokus di sini. Hanya gara-gara pandemi loh. Kalau pandemi selesai belum tentu ini seperti ini. Sehingga saya banyak cerita di teman-teman perbankan dan sistem pembayaran, ini momennya. Momen itu nggak bisa datang 2 kali, termasuk bagi masyarakat. Segera manfaatkan. Ya. Kenapa ini transaksi tunai ini banyak mudaratnya daripada benefitnya? Pertama adalah ketika tunai ini, UMKM ini, tendensi tercampurnya uang pribadi dan usaha itu sangat kental. Ya, dan memang mereka mencatat, tapi mencatat itu nggak proper. Setiap hari menyediakan waktu, mungkin sore hari. Nah, kalau kadang-kadang kelupaan, kalau memang transaksi pada siang hari banyak, ya butuh waktu rekonsiliasi. Nah, catatan seperti ini kurang diterima oleh sektor keuangan formal. Ya. Tendensi terima uang palsu tinggi, uang kalau punya kasir atau punya ini tendensi uang kasnya hilang itu tinggi, malas nyetor ke bank karena duitnya kecil-kecil. Setiap hari harus mencari uang kembalian untuk
uang receh kecil ya untuk kembalian dari si pembeli. Akibatnya untuk memperoleh pinjaman yang normal seperti pelaku usaha biasa itu menjadi sulit. Umumnya minta ke teman, ke saudara, ke tengkulak, atau yang terbaru itu P2P lending, rentenir digital. Sehingga makin lama makin susah untuk berkembang, ya, karena tidak dikenal oleh bank. Padahal pemerintah kalau ngasih bantuan, ya pasti lewat bank semuanya. Itu yang dilakukan. Yang berikutnya yang bagus lagi kalau dibagi pelaku UKM adalah generasi muda kita tuh besar. Ya, generasi muda ini tabiatnya, tipikalnya main HP. HP-nya adalah mostly itu smartphone. Terbiasa browsing, chatting, cari barang, belanja barang, order barang, transfer, scan, itu udah terbiasa. Sehingga sebagai pelaku usaha kita harus ngelihat segmen ini. Mau pakai bayar tunai, kita nggak larang, masih bisa. Mau pakai bayar cara non tunai, kita punya. Memperluas market, sehingga kita yang jual secara offline di lokasi, menjadi peluang juga kita menjual online, apakah lewat sharing di Messenger atau buka Facebook, sosial media, itu menjadi kebuka akhirnya. Ini saya ambil, saya kasih contoh apa yang kita lakukan, program yang kita lakukan di BI selama 2 tahun, 3 tahun ini, benar-benar kami bikin frameworknya bersama pelaku industri di sistem pembayaran, karena tidak ada satupun sekarang ini nggak bisa dijual online. Ya. Nah, salah satu yang kita siapin, yang kita lihat juga waktu itu cari modelnya itu adalah yang terjadi di sekeliling kita, di negara kita. Itu menggunakan QR. Ya, QR ini quick response. Jadi seperti barcode tapi lebih kompleks, sedikit lebih stabil daripada barcode. Nah, ini dilakukan. Karena kita ngelihat negara tetangga seperti itu, karena mapping ekosistemnya sama, pertama smartphone yang juga tinggi, generasi mudanya juga besar, ini menjadi peluang bagi kita nanti ketika kita melakukan cross border, ya. Misalnya kita berkunjung ke negara lain, atau negara lain itu datang ke kita sebagai turis, atau kita belanja ataupun transfer, kebuka sekarang caranya. Yang lebih user friendly bagi kita, yang lebih nyaman bagi kita sekalian kita, tanpa kita harus misalnya datang ke bank, ya. Makanya keluarlah namanya KRIS, ya, QRIS ini bacanya KRIS, ya. Ini stiker, atau biasanya dilakukan dibentuk stiker atau ditaruh di dalam akrilik. Ada juga yang keluar dalam HP, ada juga yang keluar dari pin out-nya EDC, ada yang berbentuk EDC atau dari layar komputer ataupun dari tablet. Ini logo yang resmi secara nasional yang kita susun sama-sama tahun awal 2019, kita susun bersama-sama oleh pelaku besar di negara ini, baik bank maupun non-bank, terlibat menyusun ini sama-sama. Nah, inilah yang disepakatin. Ya, berarti yang pelaku UKM punya nomor ID nasional, kalau punya cabang atau outlet yang banyak di satu outlet, kita bisa siapkan outletnya A01 sampai 100.000 kita bisa siapin, ya kan, sampai 1 juta kita bisa siapin. Jadi dari Aceh sampai merchant, ada tukang bakso di Aceh sama tukang siomay di Jayapura, itu punya nomor ID yang berbeda. Dan ini di-create-nya bukan oleh GoPay, bukan oleh OVO, bukan oleh BCA, bukan oleh BJB, bukan oleh Desapay, tapi di-create oleh BI sendiri untuk menjamin validitas dari QR ini, ya. Tidak pemain yang create, BI yang create ini, yang ditempel yang warnanya merah ini ada di lokasi pelaku usaha, si toko di merchant, dan ini memperolehnya gratis, tidak bayar sama sekali. Ya, isinya ini sekedar nggak usah dipahamin banget, tapi isi dari yang hitam ini, yang di tengah ini isinya. Yang merah, kuning, warna pink ini, ya. Ini kalau salah aja satu angka, salah taruh, salah spasi, nggak akan berjalan itu transaksi, langsung error. Nah, untuk memperolehnya ini nggak bisa dapat open di publik. Ini harus bank atau non bank yang punya izin sistem pembayaran mintanya pakai MOU, NDA. Nah, ini nanti disusun oleh programmer untuk meng-create yang ada di tengah ini, untuk bisa dibaca. Nah, create di tengah ini speknya harus dilakukan. Ini dites duluan. Berapa kali tes itu untuk termasuk tingkat keamanannya dites. Benar enggaknya?
Dalam konteks, bisa nggak aplikasi Desa Pay itu scan QR-nya milik BJB, QR-nya milik BCA, QR-nya milik GoPay. Itu harus bisa. Baik dari sisi aplikasi maupun dari sisi QR-nya. Ini prosesnya QR itu kita create. Kenapa itu bisa saling baca? Misalnya tadi Desa Pay milik Pak Ronald, bisa scan QR yang ada di BPD Bali, yang ada di Bali. Padahal aplikasinya registrasi misalnya di Jakarta. Beda pemilik antara yang membeli dengan yang punya merchant. Nah, ini penghubungnya di tengah-tengah namanya switching. Ini switching nasional yang berizin secara nasional. Mereka lah yang menghubungkan. Oh, ini ternyata milik BJB. Oh, ini ternyata milik GoPay. Ini ternyata milik Dana. Kita bayarnya pakai Desa Pay misalnya. Nah, itu bisa dikoneksiin. Automatically, less than 1 minute transaksi jalan. Jadi kita atur benar speknya sama-sama. Inilah yang terlibat menyusun itu. Sangat banyak pihak yang terlibat. Ada sisi membuat aplikasi seperti Desa Pay, ada yang menyediakan QR merchant, itu misalnya BJB tadi, ada lembaga services, sama NMR ini yang meng-create QR tadi, yang menata usahakan, menyebarkannya ke masing-masing pelaku sistem pembayaran, baik GoPay, OVO, dan macam-macam tadi. Penyelenggaranya bisa bank dan non-bank, BI yang mengatur, ada switching yang terempat, dan semua pemain ini harus minta nomor nasional numbering system dari Badan Standarisasi Nasional. Ini yang kita lakukan. Nah, di tengah jalan ini ternyata muncul aktivitas baru namanya merchant aggregator, yaitu suatu company yang punya banyak tenan di lokasinya dia. Contoh misalnya pasar tradisional, pengelola pasar itu saat ini kan cuma minta sewa bulanan, ya kayak ibu kos lah, minta jasa kebersihan, keamanan, sampah. Nah, dia punya merchant yang bisa dipasangkan kris ini, sekaligus dia bertindak bisa sebagai agent bank. Nah, ini membantu pedagang usaha di sekitarnya. Ini tadi yang create kris yang tadi didaftarkan ke BI minta tolong ke Peten sekarang atas nama BI mereka bertindak. Nanti yang didaftarkan itu QR itu adalah seperti kita buka rekening bank, kita kan mengisi data pokok. Nah, data pokok itu dilengkapi dengan foto barang yang dijual dan lokasi toko untuk menentukan ini pelaku usaha ini segmennya di mikro, apakah di kecil kah, menengah kah, apa besar. Nah, itu dikirim balik, nanti QR-nya untuk dicetak dan dipasangkan di lokasi toko. Nah, data ini kita koneksin ke switching, sehingga bisa saling baca semuanya antara aplikasi kita dengan QR yang ada di toko, di pedagang. Nah, jadi QR ini hanya butuh satu di setiap merchant, siapapun juga yang punya, yang diminta. Cukup satu, nggak usah banyak-banyak, karena sudah terjadi interkoneksi. Bisa bayar, satu QR itu bisa menerima pembayaran dari mana aja. Sudah kris ini kalau dari sisi kita sebagai pengguna, itu bukan aplikasi. Jadi tidak perlu repot mencari di Google Play Store. Download, cari kris nggak akan ketemu. Ataupun di iTunes, yang di Apple ya. Itu adalah fitur yang ada di mobile banking atau mobile payment. Mobile banking misalnya, mobile banking BCA ya misalnya. Udah ada fitur itu, tinggal kita gunakan. Atau di mobile payment kayak Desa Pay atau kayak OVO, kayak GoPay, udah ada di situ, tinggal pakai. Nah, saat ini penyelenggaranya udah 64. Jadi kalau 64, bayangkan payment besar ini, Mandiri, BNI, BCA, CIMB, para BPD, GoPay, OVO, Dana, Linkaja, Shopee, Paytm, macam-macam. Itu lebih dari 100 juta masyarakat sekarang bisa bayar. Artinya kita sebagai penjual, kita harus lihat perkembangan yang terjadi di masyarakat, ya kita bisa terima. Oh, mau bayar pakai QR, oke, malah kita komporin. Ayo pakai QR biar kita sama-sama sehat. Nah, kalau bagi bank, dia terhubung dengan tabungannya kalau kita sebagai pengguna ya. Nah, kalau non-bank biasanya terhubung dengan uang elektronik. Ada juga yang menambahkan di situ kartu kredit ataupun kartu debit. Yang kanan ini hasil pilot. Jadi sebelum sudah spek kita susun sama-sama bersama pemain besar tadi, kita tes duluan sebelum kita implementasiin secara nasional. Kita tesnya termasuk di Singapura. Jadi kita pernah diminta di Changi Airport, kita tes di satu perusahaan taksi di Singapura dan di 7-Eleven. Yang di bawah adalah aplikasi, waktu itu aplikasi Linkaja. Di scan QR-nya milik Singapura, bukan miliknya kita. Itu bisa terjadi, makanya di situ kita yakin ini bisa cross border nanti. Kita berkunjung ke Thailand, ke India, ke Jepang, ke Korea, cukup bawa aplikasi kita bisa bawa aplikasinya Desa Pay. Nah, even turis Cina menyasar misalnya yang backpacker kemana-mana, tiba-tiba mampir di tempat kita, di warung kita, beli air minum, beli rokok, misalnya itu, dia bisa langsung bayar. Kita nggak usah repot, bisa langsung bayar.
Nah ini pelakunya, inilah tim pertama yang membentuk QR ini. Ada BCA, ini bank besar ya, kombinasinya cukup bagus. Ada CIMB, ada Danamon, ada bank daerah, itu Bank DKI, ada bank asing, Bank Maybank, ada bank Permata, bank menengah, ada bank kecil, Sinarmas, Nobu, termasuk bank Fuli domestik, Mega, ada perusahaan, ada Telkom juga, GoPay ikut, OVO ikut, Link Aja ikut, kemarin BNI menggunakan YAP juga ikut, ini salah satunya bank BUMN, Link Aja ikut, waktu itu Telkomsel, dan Dana, 16 pemain besar. Ini udah hampir 75% pelaku non tunai di kita itu ikut membangun. Nah ini tempat pilotnya. Nah, Bazar Kopi waktu itu kita ya Barona yang di mana waktu itu ya kita gunakan ini Kris ini di Transmart kita coba di masjid WeChat juga ngetes itu berhasil. Di vending machine juga ada, termasuk bayar zakat, sedekah kita lakukan, bayar tagihan TV juga dilakukan, keluar QR-nya di TV. Nah, Kris ini ada dua model. 17 Agustus 2019 kita launching sama-sama. Ini adalah hadiah bagi dari industri sistem pembayaran buat bangsa ini untuk masuk ke era digital. Jadi blessing in disguise nih ketika pandemi ada, kita udah punya ternyata cara bayar secara distancing. Yang pertama modelnya adalah merchant yang menunjukkan QR-nya, saya sebagai pembeli yang punya DSP itu yang scan. Nah, tinggal scan. Ya. Yang kedua baru 1 Juni ini kita launching. Setelah kita pilotkan hampir 8 bulan, nanti merchant yang scan QR-nya kita. Nah ini cocok, kalau yang merchant yang scan itu cocok dengan kayak Koperasi, Alfamart, merchant yang kategorinya menengah ke atas, butuh kecepatan. Boleh juga merchant kecil yang punya chain shop bisa juga gunain, tapi memang sedikit ada investasi di depan, terutama misalnya HP yang agak sedikit, smartphone yang agak lebih powerful. Sementara yang model MPM ini yang kita launching 17 Agustus itu dan sejak 1 Januari 2020 itu resmi secara nasional diterapkan. Jadi tidak ada lagi QR sendiri-sendiri. Yang ada hanya Kris. Cara bayar scan-scan itu hanya Kris di negara ini. Yang lain adalah ilegal. Nah, ini yang kita lakukan. Ternyata kita lihat waktu tahun 2020 pasca COVID udah terjadi dan sekitar bulan Juni-Juli itu terjadi lockdown di Eropa. Nah, kita memang worry. Wah, terjadi benar lockdown, gimana cara masyarakat itu berbelanja ya? Bagaimana cara pelaku UKM itu masih bisa bertransaksi ya, masih bisa hidup ya? Nah, kita kembangkan namanya Kris TTM, bukan teman tapi mesra ya, tapi tanpa tatap muka. Jadi lebih distancing lagi. Ya silakan di rumah belanja seperti kita belanja pakai GoPay sekarang ya. Tapi kalau GoPay kan hanya di GoPay aja. Kalau saya punya DSP belum tentu bisa belanja di merchant-merchant GoPay ataupun OVO. Tapi dengan Kris ini possible jadinya. Nah, ini Kris TTM tanpa tatap muka ini sekarang kita boomingkan. Ini modelnya. Jadi Kris TTM ini kami luncurkan dengan kekhawatiran kalau benar-benar terjadi lockdown parah. Nah, kita punya uniqueness itu adalah ojek online-nya banyak. Nah ini yang kita kawinkan. Jadi caranya adalah ketika pedagang ini, merchant ini sudah punya QR, itu difoto bagus-bagus. Ya, nanti bisa taruh itu di Facebook, bisa taruh di Instagram, bisa juga disebarin lewat WhatsApp. Nah, video tadi itu dilakukan oleh Pak Luhut ketika launching Bangga Buatan Indonesia, pelaku UKM-nya ada di Bali.
Dia ngirimkan produk-produk yang mau dijual, Pak Luhut pilih, kemudian dia kirimkan krisnya tadi ke WA-nya Pak Luhut. Sebab Pak Luhut itu kesimpan langsung di galeri, di foto. Kalau biasanya kan kalau kita ada image juga kesimpan. Nah, tinggal kita buka aplikasi, tadi contohnya BCA ya. Nanti ketika dibuka aplikasi BCA, pilih QR-nya atau krisnya kan keluar gambar kayak scan ya. Nanti ada tombol kecil, logo kecil itu seperti gambar foto ataupun galeri, tinggal klik itu. Nah, nanti kita cari tuh di galeri kita mana tuh kris yang dikirimin tadi. Nah, ketika ketemu itu langsung ngedetect. Oh, namanya tadi Agung Bali Collection. Nah, tinggal kita masukkan transaksinya, nominalnya berapa, masukin PIN. Nah, kalau udah berhasil kita foto, screenshot, kirim lagi ke si penjual. Sebetulnya ketika transaksi kris itu udah di-scan, penjual juga terima. Nah, ini tambahan untuk meyakinkan, benar loh udah terjadi transaksi. Nah, nanti tinggal penjual akan kirimkan menggunakan kurir. Itu yang dilakukan. Nah, ini banyak mulai dilakukan oleh pelaku UKM yang jual terutama di kota-kota ya. Nah, kita belum banyak kita campaign. Nah, ini salah satu cara kita akan masyarakat ke depan. Nah, ketika kris sudah diimplementasikan, board meminta kami pokoknya fokus di domestik dulu, baik di kota tier 2, di kota kabupaten, di desa, usahakan pasang. Ya, kris TTM yang tadi tanpa tatap muka diperluas lagi. Nah, termasuk kris yang CPM tadi, yang merchant yang scan. Kalau MPM itu kan kita yang scan. Saya sebagai pembeli yang scan. Kalau yang CPM itu merchant yang scan. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah pusing. Kalau sebagai pelaku UKM tinggal pilih mana yang nyaman. Saya yang scan deh, ya udah disediain. Atau tetap customer yang scan, ya sudah. Nah, di tengah jalan ketika kami paletin jalankan MPM ini, muncul lagi kesulitan yang begini. Di mana saya bisa ngisi saldo saya? Tiba-tiba saya nggak ada tabungan, misalnya tak ada saldonya GoPay, tidak ada isinya DSaPay, gimana cara ngisi? Nah, kami kembangkan yang baru. Rencana kami paletkan 1 Juli ini, di merchant itu bisa tarik dan setor. Ya, ada fee-nya sedikit. Ya, ada fee seperti kita tarik uang di ATM, kartunya adalah kartu BNI, ATM-nya milik BJB. Itu ada fee sedikit karena menggunakan infrastruktur yang berbeda, infrastruktur bank yang lain. Nah, ini sama nanti di merchant sambil jualan. Ternyata ada orang bisa tolong isi, ya kita dapat fee lah sedikit, lumayan lah daripada enggak. Ada yang tarik uang, ya udah lumayan lah, kita dapat fee sedikit. Nah, ini membantu. Kalau banyak yang tarik lumayan dong, kita nggak perlu datang ke bank untuk setorin. Nah, ini kita kembangkan 1 Juli, mudah-mudahan nanti tahun depan kita bisa segera implementasikan secara nasional. Artinya apa? Merchant itu seperti ATM nantinya. Secara nggak langsung menjadi kantor cabang bank. Ya, makanya banyak kita dengar sekarang bank-bank mulai tutupin kantornya. Ya, karena yang datang ke kantor cabang bank itu makin lama makin sedikit. Customer service itu merasa kesepian. Nah, coba Bapak Ibu sendiri coba rasakan berapa kali datang ke bank. Mungkin ada yang jarang datang sekali sebulan. Ya, paling lama mungkin sekali sebulan ya. Kalau saya mungkin dalam setahun itu bisa dihitung berapa kali ya. 2 kali paling. Nah, board juga meminta kita untuk membantu wisatawan dan TKI ya di ASEAN, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, Cina, India, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang. Dicoba dikonekkan. Nah, kami berhasil connect 2 baru, Malaysia dan Thailand. Triwulan 3 akan kita paletin. Jadi orang Thailand datang ke kita datang ke Thailand bisa saling scan. Jadi nggak perlu pakai kartu lagi yang mahal milik perusahaan asing. Punyanya kita bisa pakai, termasuk DSaPay dibawa keluar nanti bisa digunakan. Termasuk membantu TKI untuk transfer. Itu peluangnya besar. Ini sasaran berikut yang akan kami coba. Nah, yang tahap ketiga inilah membantu jemaah haji dan umroh. Jadi kalau ke Saudi nggak usah bagikan rial lagi, nggak usah bawa rial banyak-banyak. Kita langsung scan-nya QR-nya milik Saudi. Ini yang akan kita lakukan. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, pertama bagi merchant, tentu inilah satu-satunya cara saat ini yang non tunai, pembayaran yang higienis, sesuai saran WHO, sesuai saat COVID. Dan ini cara kita ngikutin tren yang terjadi di masyarakat. Mana biayanya murah lagi.
Transaksi itu tercatat dan langsung masuk rekening. Tinggal kita lihat historikalnya aja di aplikasi. Karena semua merchant akan disediakan aplikasi oleh penyelenggaranya. Ada aplikasi, sifatnya itu untuk ngelihat aja. Bahkan beberapa juga nyiapin nanti ada fitur minta kredit modal kerja. Ada di situ. Biasanya dikawinin, kalau tinggi transaksi non tunainya dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan, berarti tahu nih salesnya berapa, penjualannya berapa, bisa on to fitur minta kreditnya. Automatically. Dan itu udah terjadi di beberapa penyelenggara. Kita nggak perlu pusing mencari duit kembalian, nggak usah takut risiko pencurian kalau memang ada karyawan, tidak usah takut terima uang palsu. Nah, yang penting itu secara nggak langsung ini membangun profil kredit kita, ya, karena sales kita bisa keprediksi. Sehingga untuk minta kredit pun agak lebih mudah daripada tidak ada data sama sekali, tidak terhubung sama sekali ke pelaku sektor keuangan ini. Dan bagi pengusaha mikro, level mikro, ini totally gratis sampai akhir tahun ini. Ya. Memang ada charge, tapi charge-nya ini jauh lebih mudah daripada menggunakan edisi dan kartu. Charge-nya untuk pelaku kecil itu sekitar 0,7. Ya, tapi ini nggak usah khawatir. Kenapa? Teman-teman tuh udah biasa menaikkan harga gara-gara tidak ada uang kembalian. Nah itu dia tuh. Itu secara nggak langsung menutup charge-nya. Secara nggak langsung. Padahal kalau kita lihat manfaatnya banyak nih. Higienis, ikutin tren, nggak usah repot nyatat-nyatat lagi, nggak usah perlu cari duit kembalian, nggak usah takut risiko, nggak usah perlu datang ke bank untuk nyetorin lagi, membangun kredit profile, mudah untuk meminta kredit, cukup banyak manfaatnya. Hanya dikenakan cuma 0,7. 0,7 itu nanti saya cerita, itu bukan cari untung. Karena 0,7 itu juga dibagi. Di pemain yang banyak membangun sistem tadi, ada berapa tadi? Ada 7, ada 9 ya, dibagi 5. Jadi nggak ada satupun pemain di negara ini yang untung main payment ini. Nggak ada satupun. Mereka mencari bisnis di tempat lain. Entry point-nya adalah dari transaksi non tunai. Nah ini contoh aplikasi di merchant. Ini notifikasi berupa SMS ini ketika transaksi sukses apapun tidak itu kita terima notifikasi berbasis SMS. Ya, ini dibayar oleh penyelenggaranya, bukan kita, bukan ditanggung di kita. Nah, kita bisa lihat aplikasinya itu melihat historical transaksinya. Hari ini, minggu ini, seminggu atau sebulan itu ada. Ya, bahkan terbaru yang punya edisi ada keluar sekarang edisi berbasis suara. Transaksi sukses. Nah, rencananya akan dikembangkan lagi berbahasa Jawa, berbahasa Batak, berbahasa Minang, berbahasa Sunda akan dikembangkan lagi. Sehingga nggak perlu lagi lihat-lihat ngirim notifikasi, nggak perlu lihat historical. Nanti aja lihat historicalnya, udah pulang di rumah mau tidur, tinggal lihat. Jadi nggak setiap transaksi terjadi kita lihat notifikasinya. Nah ini transaksinya, jumlah merchant-nya sekarang ini sejak 1 Januari 2020 sudah sampai 7,6 juta. Per minggu lalu, per minggu ini 7,5 per 11 Juni ya. Per tanggal 20-an kemarin udah 7,6 juta. Hanya dalam 1,5 tahun udah 7,6 juta, luar biasa. Pandemi membantunya. Ya, yang paling besar itu segmennya segmen mikro dan kecil. Bukan menengah besar, ini udah terbiasa ya, karena pelaku menengah biasa jalan. Ini yang terjadi. Ini di setiap provinsi sudah ada, ya. Di 480 kota kabupaten sudah ada. Jadi event di satu pulau di Kepulauan Seribu juga sudah menggunakan kris. Kemarin pemerintah pelaku retail di Sangihe Talaut paling ujung di Sulawesi itu juga minta dipasangkan untuk memudahkan transaksinya. Nah bagi pengguna ya inilah higienis, gratis kekinian, karena totali gratis. Ini uang digital non tunai itu rasa tunai karena gratis. Transaksi tercatat jadinya, pengeluaran tercatat, cepat, nggak perlu download pula, tinggal pakai, nggak usah pusing duit kembalian. Ini caranya kita untuk membantu pelaku UKM. Berbelanjalah secara non tunai, membantu permintaan Pak Jokowi, pemerintah, membantu pemerintah daerah kita, sehingga kita juga masuk ke era digital. Nah bagi penyelenggara, ini untuk stickiness dari customer-nya, ya ikut tren, dapat dana murah, income baru, MDR walaupun kecil ya.
Ini cara basis berinovasi, ini tool yang gampang untuk program elektronifikasi transaksi Pemda tadi yang saya sampaikan dengan ada turunnya Perpres tadi. Ini jadi bisa teman-teman bank dan non-bank ini masuk ke pelaku kecil sekarang, ke UKM yang dulu dihindarin. Nah, termasuk juga membantu memonitor kredit modal kerja. Ini penyelenggaranya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya bank, tinggal pilih aja minta tolong mereka. Tolong pasang ini saya kalau sebagai merchant ya. Atau saya sebagai pengguna, saya download aja aplikasinya. Setelah kita buka rekening tentunya ya, ngisi form ya. Nih, bahkan bank asing pun ikut. Ini ada KNB, ada Hana Bank, ada Commonwealth. Saya juga bingung. Ternyata mereka bilang, contoh Hana Bank, saya akan targetin orang Korea, perusahaan Korea, restoran Korea, supermarket Korea, saya akan pasangkan. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman bank syariah juga ada, bank syariah Indonesia, bank Muamalat, bank daerah juga ada, BPD juga ada semua. Non bank juga banyak pemain yang Bapak Ibu udah tahu ya, OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Shopee Pay, Paytrend, BluePay ini spesialis di vending machine. Nah, ada Bima Sakti, ada Vinet milik Telkom, SpinPay ini milik MNC, sekarang berubah menjadi Motion. Yang menarik itu ada juga Indomaret, Bisaku. Nah, yang terbaru itu adalah Astra Pay. Jadi nanti semua bengkel Honda, Toyota, jual onder deal, itu akan kepasang krisnya juga. Jadi silakan yang mau menservis motor mobilnya, tinggal scan aja cara bayarnya. Nah, kris yang TTM tadi udah banyak juga. Ini data lama nih, sebetulnya udah lebih dari 40 yang nerapin. Jadi udah enak untuk bagi pelaku UKM untuk mengembangkan bisnis secara non tunai maupun online. Bapak pemerintah saya skip ya. Nah, ini rule of the game-nya. Jadi di sebagai merchant cukup butuh satu kris karena udah bisa menerima aplikasi apapun termasuk yang dari luar ya. Nah, satu kali transaksi kita maksimum bisa bayar 5 juta. Cukup besar ya. Padahal rata-rata transaksi yang terjadi sejak 1 Januari 2020 sampai sekarang itu rata-rata cuma di bawah 300.000 sekali transaksi. Ada yang kecil-kecil satu kali sih, ya, misalnya beli HP, beli tiket pesawat return tiket, itu ada. Nah, layanan ini memang dikenakan charge, namanya MDR. MDR-nya ini 0,7 tadi, pelaku mikro gratis nih sampai tahun 2021. Di atas awal tahun 2022 kenanya 0,4%. Nah, tapi ini dibagi ya 0,7 tadi misalnya dibagi untuk yang menyediakan aplikasi, contohnya Desapay ya. Dibagi untuk yang menyediakan merchant itu dapat 39%, yang membantu connect tadi namanya switching dapat 17%, yang membantu meng-create QR tadi untuk dipasang oleh teman-teman pelaku itu dapat 2%, yang menyusun standar tadi dapat 3%. Jadi totalis sangat sedikit mereka boleh ya 0,2 lah paling, 0,1 lah paling. Dan itu nggak nutup, tidak nutup sama sekali. Tapi mereka ini tertarik karena mungkin sasaran mereka adalah saya bisa ngasih kredit loh nanti. Saya bisa persiapkan dia bisa berinvestasi, misalnya beli emas, beli surat utang negara, jadi kebuka. Itu yang akan dilakukan oleh teman-teman ini. Makanya mereka main di kris ini. Nah, sekarang juga berkembang kris ini kalau belanja online itu banyak yang cash on delivery ya. Sekarang akan dikembangkan kris on delivery. Nah, itu dilakukan. Kris CPM udah selesai, kita mau pilot dengan kris cross border dengan Malaysia dan Thailand. TTS rencana mau pilot nanti sekitar bulan Juli. Yang terbaru tuh di kris ekosistem kuliner. Jadi sekarang ini banyak di kota besar kalau mampir di restoran tidak ada lagi menu dalam bentuk fisik. Ya, kita scan di QR ya, itu keluar menunya. Nah, nanti keluar harganya ketika kita pilih, itu keluar krisnya. Berapa harganya langsung kita bayar di HP. Ini nggak usah bingung lagi, pakai kris TTM tadi kalau keluar krisnya, simpan di image, nanti buka aplikasi, scan langsung. Jadi di satu HP bisa scan langsung. Ini perkembangan yang terjadi. Nah, bagaimana penerapannya? Cukup banyak yang nerapin. Ini kita lihat ini di pasar tradisional. Ya, ini juga banyak. Ini ada vending machine. Ini di pasar di Banjarmasin juga ada beberapa juga menerapkan. Pedagang kopi berjalan, bahkan toilet di beberapa 1-2 mall saya lihat juga ada pasang pakai kris. Ini di belanja e-commerce juga banyak yang masang, contohnya ini beli-beli, tinggal QR ada di scan. Nanti bagian banyak yang e-commerce lokal, bukan nasional juga menggunakan ini. Di sektor kesehatan, baik di rumah sakit, di toko obat, yang menarik itu dokter yang praktek di rumah.
Mereka lebih cenderung menerima pembayarannya pakai kris, tidak mau terima tunai ataupun pakai kartu atau edisi. Karena memang kalau pakai edisi ini lebih mahal, biaya bulanannya mahal. Nah, mereka lebih banyak pakai kris. Beberapa rumah sakit pemerintah sudah meminta dipasangkan juga. Ini ketika kita nggak bisa datang ke masjid dan ke gereja, donasi, persembahan, zakat yang bisa menggunakan kris ini. Jadi tinggal datang ke masjid, Istiqlal juga sudah pasang ya, tinggal scan zakat masuk, atau kita foto dikirimkan oleh manajemen masjid, kita simpan. Ini contohnya yang di tengah ini ada yang zakat, ada yang sedekah, ada yang macam-macam lah. Tinggal pilih ini, tinggal bayar. Termasuk aplikasi misalnya Infak ID, Basnas, berapa yayasan sosial sudah pasang. Tinggal scan saja langsung. Termasuk kemarin donasi ketika pandemi kemarin tahun 2020, ada konser live music, tinggal donasinya bayar pakai kris ini. Langsung masuk. Taksi di Bluebird, di Jakarta, di Semarang juga beberapa kota sudah pasang. Ya, kadang-kadang memang disimpan oleh supir. Ya, karena supir ternyata masih suka tunai, karena mungkin ketika di pangkalan beli rokok, beli makanan belum kepasang krisnya. Ini dilakukan. Ini di tempat wisata di Sumba, di Baduy, di Tegal, di Bali sudah banyak yang pasang. Kodam Jaya juga pasang di koperasinya, di musola, sama di kantin. Bahkan koperasinya dijadiin agent bank oleh teman-teman BRI. Jadi memudahkan pedagang untuk tarik dan setor juga. Koperasi Kospin Jasa juga pasang September lalu. Masang kris ini, November lalu. Ya, kita fasilitasin. Sebelum puasa kemarin, Pak Sandi memasang semua lapangan golf di Bali itu bisa bayar pakai kris, termasuk caddy-nya. Jadi ngasih tip bisa pakai kris juga. Ini lakuin. Ini ibu-ibu pejabat belanja di pelaku UKM, juga menggunakan kris untuk berbelanja. Ini Pak Sandi, untuk pariwisata ini Pak Luhut, ketika launching Bangga Buatan Indonesia di Bali. Ini Pangkostrat, Pangdam Jaya dulu, ini Pak Teten Kemenkop, ini Pak Tito di Kemendagri. Nah ini sekitar 2 bulan lalu kami datang menghadap ke Bu Mensos, Bu Risma. Bisa nggak penyaluran bansos jangan lagi pakai kartu, jangan lagi tunai, termasuk PT Pos. Ya pakailah aplikasi, pakai kris ini, bisa langsung belanja. Scan. 7,2 juta, 7,6 juta merchant bisa belanja di mana saja. Ini berbagai kepala daerah, baik bupati, gubernur, wali kota, support semuanya. Hampir di 46 kota yang ada, BI-nya itu support. Beberapa daerah juga minta terus didukung. Ini kemarin Pak Anies juga tanda tangan yang pembentukan tim yang saya cerita di awal tadi, digitalisasi daerah, sudah 350 kota kabupaten. Nah ini contohnya, bayar PBB, bayar pajak parkir, bayar BPKB, apalagi ini restribusi pasar, ini yang dilakukan. Nah, event Pak Jokowi juga pernah coba dalam acara KKHI, pameran dulu pernah nyoba, termasuk dengan Ibu. Ini juga di bengkel-bengkel, Astra agak telat, ternyata udah keduluan di beberapa pemain. Ini di toko ya onderdil lah, motor, aksesoris, ini, bahkan pembeli motor pun untuk bayar DP juga bisa menggunakan kris ini. Dan ini ketika banjir di NTT kemarin, Bank NTT create ini QR. Nah kalau Bapak Ibu punya OVO, GoPay, apapun aplikasi bank yang ada tadi, scan langsung sekarang bisa berdonasi, bisa tes langsung. Mau 5.000, mau 1.000, mau 2.000 ini bisa bertransaksi.